Dimulai dengan memeriksa alibi dari masing-masing pelayan. Arne mengatakan bahwa ia telah memanipulasi kaca layaknya sebuah CCTV yang bisa memantau dari setiap pergerakan mereka. Dimulai dari Elise, Arne dengan teorinya menjelaskan dia menemui tuannya untuk memberikan air obat, lalu menyelinap ke kamar dan memukulin saat ia berkunjung ke kamar ayahnya, lalu mendorong tuannya ke ruang bawah tanah hingga tewas dan kabur melewati ventilasi udara. Ventilasi itu sangat sempit, namun bisa dilewati dengan tubuh yang kecil seperti Elise. Lin membantah teori Arne. Elise tidak mungkin melakukannya karena ventilasi yang disebutkan Arne itu masih sangat berdebu dan kotor, karena Lin pernah melewati ventilasi tersebut. Jika Elise menggunakan ventilasi untuk kabur, pasti akan meninggalkan jejak dan debu tak akan sebanyak itu. Arne tersenyum dan membenarkan pernyataan Lin. Lanjut kepada Hans, seorang koki. Arne meminta Lin untuk mengidentifikasi sendiri. Dengan gugup, Lin berteori Hans meninggalkan dapur lalu memasuki kamar ayahnya untuk melakukan kejahatan. Arne mematahkan dengan mengatakan kalau ruangan yang akan dilewati Hans itu ada Ben, seorang penjaga. Lin beralih dengan mengatakan, jika begitu Hans melewati pintu belakang. Arne mematahkannya lagi, mengatakan itu tidak mungkin karena di halaman ada Inu menjaga. Lin pun kehabisan teori, ia kecewa namun senang kalau Hans bukanlah pelakunya. Dilanjutkan dengan dua sejoli, seorang pelayan bernama Diana dan tukang kebun bernama Kai. Mereka mempunyai alasan mengingat hubungan mereka yang tak disetujui tuannya. Arne berteori, Kai bisa menggunakan tangga dengan dibantu Diana hingga ke atap dan menuju ke kamar tuannya. Diana pergi ke kamar tuannya untuk mengalihkan perhatian hingga Kai bisa menyelinap masuk melewati jendela dan mereka pun bisa melakukan kejahatan bersama. Lin membantah teori Arne, mengatakan itu tidak mungkin karena Diana sangat takut ketinggian. Jangankan menolong Kai mengangkat tangga, untuk berdiri di depan balkon saja ia tidak berani dan mereka pun tidak pernah meninggalkan ruang tamu saat terjadi pembunuhan. Kembali Arne pun tersenyum dan sekarang hanya tersisa dua tersangka, Ben seorang penjaga dan Gordon yang sudah lama bekerja dengan keluarga Renwes. Arne mengatakan kau harus memilih karena siapapun yang kau pilih bukanlah pelakunya. Ben yang mendengarkannya pun menjadi panik, meminta dan memaksa Lin untuk memilihnya. Namun Lin dengan teguh memilih Gordon dan Ben ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum menanyainya, Arne mendekati Ben memperlihatkan luka kecil hingga membuatnya pingsan. Arne mengatakan di ruangan tempat Lin pingsan itu ada mayat dan banyak darah dan itu mustahil dilakukan Ben melihat dirinya yang takut dengan darah. Lanjut Arne menjelaskan kalau semua yang terjadi di rumah ini tidak dilakukan oleh manusia karena tak terlihat oleh kaca. Lin yang bingung pun merebut kaca dari tangan Arne dan menanyakan pada Zize entitas yang hidup di dalam kaca. Saat Lin bertanya, Zize menjawab hanya ada 5 pekerja di rumah ini, 2 pelayan, tukang kebun, koki dan seorang penjaga. Dan Zize pun balik bertanya pada Lin. Gordonって誰? Lin yang bingung pun mencoba menguatkan diri dan meminta Gordon untuk berdiri di depan kaca karena sosok vampir tidak memiliki pantulan bayangan di kaca. Awalnya Gordon menolak dengan berbagai macam alasan, namun Lin terus mendesak yang akhirnya membuat Gordon mengalah. Saat Gordon berdiri di depan kaca, ternyata benar ia tidak memantulkan bayangan. Akhirnya Gordon pun menjelaskan dari awal dirinya tidak ada niatan untuk melakukan kejahatan. Dia hanya ingin menjadi manusia yang setia melayani Lin dan keluarganya. Sampai suatu waktu ia mengetahui ayah Lin yang akan melakukan ritual pembangkitan dengan jantung yang didapat ayah Lin dari pasar gelap. Secara kebetulan Gordon menyadari bahwa jantung yang dipegang ayah Lin adalah jantung dari tuannya terdahulu, salah satu dari 9 raja vampir. Dari situlah niat dan rencana jahatnya muncul. Seketika Gordon menunjukkan wujud aslinya dan lari menembus dinding hingga berada di atas atap dan di bawah sinar rembulan. Gordon pun mempersembahkan dirinya sebagai tumbal untuk kebangkitan tuannya.